Shalom, tidak terasa sudah pertengahan Mei di tahun 2020. Sepertinya baru saja mulai tahun 2020, tetapi udah melewatinya setengah jalan. Hari ini kita mau merenungkan bersama firman Tuhan dengan judul Pahamilah makna yang dalam dari firman Tuhan. Saya mau memulai dengan kesaksian saya. Saudara sudah tahu, saya pernah kesaksian bahwa 3 tahun yang lalu bapak saya yang di Korea kena stroke dan tidak bisa bergerak kalau tangan kiri dan tangannya di rumah sakit sampai 3 tahunnya. Waktu itu saya sangat terpukul karena bapak saya itu biasanya sehat dan aktif, tetapi tiba-tiba jatuh sakit dan memang sempat koma juga. Maka seluruh keluarga sangat kaget dan berdoa keras, itu berdoa bersungguh-sungguh. Nah, waktu itu ada beberapa yang sudah menerima jawaban doa dari jemaat, dari orang yang kenal. Penyakit itu akan sembuh segera. Tuhan punya tujuan sendiri seperti itu. Saya pegang jawaban doa itu. Saya percaya bahwa bapak saya akan bangkit, akan kembali sehat dalam 1 minggu. Saya pikir begitu. Nah, 1 minggu sudah lewat, tapi belum terjadi apa-apa. Ya, memang keadaan bapak saya jauh lebih baik. Sudah keluar dari ICU, tetapi ya tetap sakit dan tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Nah, saya pikir mungkin 1 minggu, waktu itu saya ada di Korea, 1 bulan akan sembuh. Nah, saya juga mengatakan seperti itu kepada mama saya dan ya berdoa dengan iman. Tetapi 1 bulan pun belum terjadi yang saya harapkan dan saya percaya. Wah, saya pikir kenapa ya? Nah, saya harus pulang kembali ke Indonesia karena semester baru sudah mulai. Dan 2 bulan, 3 bulan, sudah 1 tahun, 2 tahun, ini sampai 3 tahun belum terjadi apa yang kami harapkan, inginkan, dan percaya. Saya mulai ragu. Kenapa ya? Tuhan sudah janji, Tuhan sudah memberikan jawaban doa kepada orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh bahwa bapak saya segera sembuh. Tuhan punya tujuan dan makna di dalam peristiwa ini, dan Tuhan jelas berkata dia akan sembuhkan segera. Jadi saya pikir kenapa? Malah saya percaya tapi Tuhan tidak wujudkan iman saya seperti itu. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita pun ada yang pernah mengalami seperti itu. Kita sudah taruh iman dalam firman Tuhan, janji Tuhan, tetapi kok nggak terjadi sesuai dengan iman kita seperti itu. Jadi saya mulai tawar hati juga tentang jawaban doa, tentang nubuatan orang, tentang firman Tuhan. Wah, itu ternyata ya bisa terjadi, bisa tidak, seperti itu kan. Dan saya baca Yohanes, saya merenungkan ayat satu persatu. Nah, di situ saya ketemu sesuatu yang sebenarnya baru bagi saya. Tuhan Yesus sering berbicara di dalam kitab Yohanes dengan simbol, alegori, atau perumpamaan, ibarat. Maka kita tidak bisa menerima secara harfiah, literally. Kita harus mencari makna dalam, makna spiritual, makna yang secara rohani. Ya, minggu lalu juga saya sudah pernah bahas tentang wanita Samaria. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah air hidup," dia minta air itu dan dia ingin menerima air itu supaya dia tidak akan pernah haus dan tidak perlu bolak-balik ke sumur untuk ambil air. Nah, tetapi
makna Tuhan Yesus yang berkata air hidup itu berbeda. Itu air hidup secara rohani. Nah, seringkali terjadi juga di bagian lain di Yohanes, misalnya di pasal 3, Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, bagaimana caranya saya bisa masuk ke kerajaan surga? Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan pernah lihat kerajaan Allah. Nikodemus bertanya, bagaimana saya yang sudah tua ini kembali ke rahim ibu dan lahir lagi? Itu kan tidak mungkin. Nah, Tuhan Yesus berkata, semua orang harus lahir dengan air dan roh. Maksudnya baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, di situ kan terjadi lagi. Nikodemus salah paham tentang makna lahir kembali itu. Bukan hanya di situ, kalau kita lihat di pasal 8, Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, orang-orang Yahudi yang mendengar waktu itu, mereka bilang, kami ini enggak pernah jadi budak, kami bukan budak, kami merdeka. Kenapa kamu bilang kita harus dimerdekakan? Kamu sudah merdeka. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, semua orang, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus berbicara di segi rohani, bukan jasmani yang kita terikat sebagai budak, seperti itu. Nah, makanya selisih paham terjadi. Terus contoh lagi, Tuhan Yesus berkata di pasal 8 ayat 51 juga, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Wah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi mereka protes. Kamu siapa? Kan Abraham juga sudah meninggal, semua nabi-nabi yang terkenal yang berkuasa pun sudah meninggal. Kamu bilang kalau menuruti firman-Mu tidak akan meninggal, tidak akan mati, tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Kamu kerasukan setan. Nah, orang-orang bilang begitu. Tetapi maksud Tuhan Yesus bukan seperti itu kan. Kita akan menerima hidup kekal dan hidup forever di surga, seperti itu. Jadi memang selisih paham terjadi, makanya argument terjadi dan orang-orang Farisi dan Yahudi mereka marah, protes di situ. Nah, satu lagi di ayat 57, orang Yahudi mereka tanya lagi, nah umurmu nggak sampai 50, kok kamu sok tahu aja? Kamu pernah lihat Abraham kah? Begitu. Nah, di situ Tuhan Yesus menjawab bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, orang-orang mau lempar batu kepada Yesus karena Yesus bilang dia kan tahu, mereka tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di keluarga mana, dan bapaknya ibunya mereka kenal. Tapi kok Yesus berkata dia sudah ada sebelum Abraham lahir? Wah, itu kan nggak mungkin kalau secara jasmani ya. Karena orang-orang Yahudi kurang paham maksud yang dalam dari firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau pikirkan, apakah orang-orang Yahudi itu mereka bodoh, maka kurang mengerti maksud Tuhan Yesus? Tidak, mereka sebenarnya orang-orang berpendidikan, mereka paling tahu Taurat-Taurat Allah, Taurat-Taurat Musa, dan mereka belajar banyak, mereka ahli. Tapi kenapa mereka bisa salah paham? Apakah itu sesuatu yang tidak wajar? Ya, sebenarnya itu pun terjadi kepada kita sekarang. Kita pun waktu membaca firman Tuhan, seringkali kita ambil makna yang luar dan ingin langsung percaya sesuai dengan kehendak kita. Maka kita bisa salah paham, bisa kecewa, bisa tawar hati juga.
Kalau contoh yang terakhir yang paling krusial itu, Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup, dan kalau kamu makan aku, tidak akan pernah lapar." Nah, kemarin air hidup, sekarang roti hidup. Lengkap ya? Wah, jadi dagingnya Yesus harus dimakan oleh orang lain dan mereka bisa hidup selamanya. Itu kan sesuatu yang memang tidak bisa dimengerti bagi orang-orang yang mendengar. Dan orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya tentu mereka tidak bisa terima. Dan ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, ini lebih parah lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Wah, sampai minum darahnya. Dan setelah itu banyak orang, bahkan murid-murid Yesus pun tidak bisa menerima firman itu dan meninggalkan Yesus. Ayat 66 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, itu Yohanes 6 ayat 66. 666 ya, 666. Apakah itu kebetulan? Ya, saya pikir itu kebetulan. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu sebenarnya wajar, tidak bisa diterima oleh orang-orang yang mendengar. Karena Tuhan Yesus jelas katakan harus makan dagingku dan minum darahku, kamu bisa hidup kekal. Wah, itu kan keras sekali memang. Karena mereka hanya dengar dengan sesuatu yang ya secara kata-kata. Literally. Sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan itu dia akan mati dan dia harus mengorbankan diri, nyawanya, dan mereka harus percaya dengan pengorbanan itu mereka akan hidup kembali. Tetapi Tuhan Yesus berbicara dengan metafora, maka mereka tidak mengerti dan tidak menerima, dan mereka kecewa dan mereka meninggalkan Yesus. Saya pikir ini bukan hanya terjadi zaman itu saja. Zaman sekarang ini pun kita seringkali ambil Yesus itu secara harfiah dan kita merasa, oh kok nggak terjadi ya? Kok saya doa-doa dan saya pegang janji ini tetapi Tuhan kok nggak genapi ya? Tuhan tidak mewujudkan ini. Berarti ya firman Tuhan kayaknya ya kita nggak bisa pegang. Mungkin tidak ucapkan, tetapi dalam hati kita kecewa dan wah nggak usah berdoa, ngapain? Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan itu ada makna yang lebih dalam lagi. Ya, bagi Tuhan kita mati atau hidup itu semua sama, karena orang mati pun tetap hidup bagi Tuhan. Karena itu tidak hilang. Jiwa kita tidak hilang, masih berhadapan dengan Tuhan Yesus, begitu. Memang di dalam hidup Bapak saya itu banyak pemulihan terjadi. Bapak saya memang sudah lama menjadi penatua di gereja, banyak pelayanan, dan dia mengikuti semua peraturan-peraturan gereja dan juga rajin ikut ibadah. Tetapi Bapak saya mengaku bahwa dia tidak punya iman yang benar sebenarnya. Karena dia tidak bisa percaya Tuhan Yesus mati dan dia bangkit dari kematian itu. Dia tidak bisa percaya. Setelah beberapa bulan dia jatuh sakit, dia cerita. Sekarang dia bisa percaya. Benar-benar iman itu timbul dari hatinya sendiri. Dan setelah jatuh sakit, dia seringkali mimpi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan meluk dia dan juga sembuhkan dia dan berbicara dia kepada dia. Dan ketika dia bernyanyi memuji Tuhan, dia sering menangis karena gembira, sukacita dan terharu tentang kasih Tuhan seperti itu. Dan dia sering bersaksi kepada orang-orang sekitar di rumah sakit itu, di dalam
ruangan itu, dia sering bersaksi, dan setiap keluarga datang untuk besuk dia selalu bersaksi. Sebelumnya dia nggak pernah seperti itu, hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai rutinitas, mungkin sebagai kewajiban agama dia melakukan segala rutinitas, tetapi tidak ada yang benar-benar dia ingin bersaksi, dia memuji Tuhan dengan hati sungguh-sungguh, dengan mencucurkan air mata dan menerima firman Tuhan dengan amin dan percaya. Tidak ada seperti itu dulunya. Nah, sekarang dia mengaku bahwa dia benar-benar sekarang tahu dan mengerti kasih Tuhan. Sebenarnya bagi Allah itu perubahan yang memang lebih besar, lebih berharga, lebih penting, karena ini tentang hidup yang kekal. Kalau jasmani kita, tubuh kita itu hanya sementara. Kita mungkin merasa sangat menderita karena kita sakit, tidak nyaman dan tidak enak, ya. Kita menderita dengan masalah ekonomi, kita berjuang, bergumul. Tetapi bagi Tuhan ada yang lebih besar, tujuan lebih besar, yaitu memulihkan hati kita, memulihkan keadaan rohani kita, dan memperoleh hidup yang kekal. Dan memulihkan hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga, jauh lebih kekal bagi kita. Maka mari kita membaca, menerima firman Tuhan dengan makna yang dalam. Apa sebenarnya Tuhan Yesus katakan kepada kita saat ini? Bukan hanya kita